Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tantra Hikmawan. Hari ini akan mempresentasikan tentang aspek perilaku pada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya. Tujuan dan keuntungan akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Robert N. Anthony dan Roger Hermansen, dikemukakan bahwa tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkannya. Yang ketiga, fungsi akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menurut fungsinya adalah sebagai alat penilaian kinerja dan memberikan atau menghasilkan arus balik hingga operasi di waktu yang akan datang dapat ditingkatkan. Yang keempat, kegunaan akuntansi pertanggungjawaban bagi manajemen. Yang pertama, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran diterapkan siapa yang akan berperan dalam melakukan bagian aktivitas pencapaian sasaran perusahaan dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan untuk memungkinkan manajer berperan dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan tersebut diukur dengan satuan moneter standar yang berupa informasi akuntansi. Yang kedua, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja manajer pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Yang ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengelolaan aktivitas. Manajemen memerlukan pemisahan antara aktivitas penambahan dan bukan penambah nilai dan identifikasi sumber daya yang dikonsumsi oleh kedua tipe aktivitas tersebut dengan menyajikan informasi biaya yang dipisahkan ke dalam biaya penambah dan bukan penambah nilai manajemen. Yang kelima, jenis-jenis tingkat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Pusat pertanggungjawaban dikelompokkan ke dalam 4 kategori yang masing-masing mencerminkan rentang dan diskresi atas pendapatan dan atau biaya serta lingkup pengendalian dari manajer yang bertanggung jawab. Itu ada pusat biaya, pusat pendapatan, pusat investasi, dan pusat laba. Aspek keperlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Organisasi merupakan suatu kegiatan usaha, baik itu organisasi yang menyediakan jasa maupun organisasi yang melakukan produksi, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dalam proses menjalankan organisasi, tidak bisa dinaifkan kalau orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki warna yang berbeda dan kepentingan yang berbeda pula. Namun, dari semua perbedaan tersebut hal yang terpenting adalah bagaimana agar semua itu sesuai dengan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian yang baik dan dilakukan secara konsisten dan sistematis dengan tujuan untuk memperkecil bentuk-bentuk kepentingan tersebut demi tercapainya tujuan dan kepentingan organisasi yang apabila dibawa dalam ekonomi ada yang dikatakan akuntansi keperilakuan yang lebih terfokus pada laporan kinerja atau laporan perilaku karyawannya sebagai pengawas perusahaan atau organisasi. Dalam akuntansi keperilakuan yang berbicara tentang perilaku selalu berbarengan dengan akuntansi pertanggungjawaban, di mana merupakan penjelas akuntansi perencanaan, pengukur, pengevaluasi kinerja organisasi, pemegang kendali bagi orang-orang yang bertanggung jawab, menjalankan operasi dan jawaban bagi setiap masalah umum pada akuntansi manajemen, serta merupakan komponen penting dari sistem pengendalian sebab pada laporan pertanggungjawaban mencakup semua aspek perilaku yang akan dikendalikan oleh perusahaan. Kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban berfungsi bahwa kendali organisatoris diingatkan dengan menciptakan suatu jaringan dan tanggung jawab memusat yang bersamaan dengan struktur organisasi formal. Top manajemen mendelegasikan
dan memberikan otoritas kepada manajer bahwa berdasarkan hierarki organisasi yang menugaskan otoritas dan bertanggung jawab untuk tugas-tugas spesifik. Ketika otoritas ditugaskan kepada para manajer, mereka mempunyai wewenang untuk bertindak secara resmi dalam lingkup pendelegasian mereka dan untuk mempengaruhi bawahan mereka. Pusat pertanggungjawaban dan dasar untuk penyusun sistem akuntansi pertanggungjawaban keseluruhan. Kerangka untuk itu harus didesain secara berhati-hati. Struktur organisasi harus dianalisa dari kelemahan, pendelegasian tugas, dan wewenang. Selanjutnya, aspek keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Rencana pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan semuanya berdasarkan pada asumsi operasi dan perilaku manusia. Termasuk yang pertama, MBA atau Management by Exception. Manajemen berdasarkan pengecualian yaitu adanya kecukupan kontrol operasi yang efektif. MBE sangat efektif untuk mengatur dan mengontrol aktivitas organisasi. Manajer harus berkonsentrasi pada deviasi anggaran atau tujuan dasar. Karakteristik laporan periodik dari akuntansi pertanggungjawaban yang ideal adalah menggambarkan manajemen dalam area deviasi dari aturan yang telah ditentukan dan termasuk menentukan tindakan perbaikan untuk penguatan atau perbaikan perilaku. Yang kedua, manajemen by objective atau MBO atau manajemen berdasarkan tujuan. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, manajer mengontrol dirinya sendiri. Di sini orang-orang melakukan tugas sendiri sebab mereka percaya mereka mampu mengarahkan sendiri dalam pekerjaan mereka. MBO memberi fasilitas kepada manajer dan bawahannya untuk memformulasikan tujuan dan aktivitas untuk pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menyediakan kerangka yang ideal untuk memformulasikan tujuan secara detail. Coincidence between responsibility network and organizational structure atau kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban mengonsumsikan pengendalian organisasi ditingkatkan melalui penciptaan sebuah jaringan pusat tanggung jawab yang selaras dengan struktur organisasi. Niat manajemen tingkat atas untuk mendelegasikan dijelaskan melalui hierarki kewenangan atau struktur organisasi. Namun demikian, banyak organisasi yang dilanda kelemahan yang hebat mengenai delegasi. Hal ini berakibat pada usaha saling melewati tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, acceptance of responsibility atau penerimaan tanggung jawab. Unsur yang penting dalam keberhasilan penetapan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban menerima tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepadanya dengan layak dan kesediaan mereka melaksanakannya. Yang kelima, capability of including cooperation atau kapasitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban mampu meningkatkan kerjasama organisasi yang memperlihatkan para manajer bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban juga memajukan tingkat loyalitas mereka, kemampuan mereka dalam membuat keputusan mereka sendiri di dalam kerangka tanggung jawab yang didelegasikan kepada mereka. Mereka merasa menjadi bagian penting dalam organisasi sehingga mereka merasa dihargai dan akan bersama-sama mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semangat kerjasama mereka akan tercipta dan meningkatkan dan meyakinkan mereka bahwa mereka sedang mencapai tujuan yang dirumuskan bersama. Mereka merasa menjadi sesuatu hal yang penting dan tentu saja mereka akan berpikir bahwa jika terjadi kegagalan, tentulah akan mempengaruhi masa depan. Korelasi jenis-jenis pusat pertanggungjawaban dengan struktur organisasi. Untuk berfungsi dengan memadai, pusat pertanggungjawaban seharusnya serupa mungkin dengan struktur organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam mendesain struktur organisasi dan membebankan tanggung jawab bervariasi dari perusahaan ke perusahaan bergantung pada pemilihan manajemen puncak dan gaya pemimpinannya. Berbagai pendekatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai struktur vertikal dan horizontal. Menurut Lewis tahun 2010. Sekian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.